Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Wa riya Ahmad wal Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim Ibnu Hibban wa sahahah. Qala At-Tirmizi wal 'amalu 'ala hadha inda aktsarul 'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Amalan seperti ini menurut mayoritas ulama-ulama dari sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama yang lainnya. Wa qaul Syafi'i Ahmad wa Ishaq fil hadis anna Rasulullah SAW shalla 'ala al-qabri ba'da ma shalla 'alaihi ashabuhu qabla dafni li'annahum ma kanu yadfanu qabla sholati 'alaiha. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyolatkan di atas kuburan itu setelah sahabatnya menyolatkan jenazah sebelum dimakamkan sahabat ini, karena sesungguhnya para sahabat itu tidak mungkin untuk mereka memakamkan sebelum disolatkan atasnya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Wa fi sholatil ashabi ma'ahu 'ala al-qabri ma yadullu 'ala nazali an-nazalika laysa khasan bihi shalawatullahi alaihi. Pada sholat sahabat Nabi dan bersama Nabi di atas kuburan itu menunjukkan an-nazalika laysa khasan. Hal itu bukan khusus kepada Nabi saja. Bukan untuk khusus kepada Nabi saja. Berarti boleh dilakukan oleh umatnya. Boleh juga itu ya dilakukan oleh umatnya. Qala Ibnu Qayyim, ruddat hadhihi sunanul muhkamat bil mutasyabihi min qawlihi la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu 'ilaiha. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Ibnu Qayyim memaparkan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ini orang alim ya. Dia bilang ruddat hadhihi sunanul muhkamah, telah terhimpunlah sunnah-sunnah yang tegas ini ya. Bil mutasyabih, dengan menyamakan ungkapan Nabi dengan la tajlisu 'alal kubur. Karena Nabi mengatakan jangan kalian duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, jangan sembahyang di atasnya. Sama dengan ini. Ya, samanya di mana? Nabi melarang sembahyang kok. Wala tusallu ilaihi, jangan sholat. Maksudnya sembahyang 5 waktu. Kalau sembahyang jenazah boleh. Ya, ini perlu digarisbawahi. Kalau sembahyang 5 waktu tidak boleh. Sembahyang zuhur, sembahyang asar di atas kuburan tidak boleh. Tapi kalau sembahyang jenazah boleh. Maka ungkapan Ibnu Qayyim, ruddat hadhihi sunanul muhkamatu bil mutasyabih, dia bilang telah terhimpunlah hadhihi sunanul muhkamah, ini sunnah-sunnah yang tegas ini, bil mutasyabih min qawlihi, dengan menyamakan dengan ungkapan baginda Nabi, wala tajlisu 'alal kubur wala tusallu ilaiha, jangan duduk di atas kubur, jangan sembahyang di atas kubur. Maksudnya sembahyang wajib. Kalau sembahyang jenazah boleh ya. Wa hadza haditsun sahih. Walladhi qalahu alladhi shalla 'ala al-qabri fa hadha qawluhu wa hadha fi'luhu wa la yunaqidu ahaduhuma al-akhar. Fa inna salata al-manhi anha ila al-qabri ghairu salah allati 'ala al-qabr. Fa hadhihi salatul janazah 'ala al-mayyit allati la takhtassu bi makanin bal fa'alha fi ghairi masjid afdal min fa'alha fihi. Ma'asyiral muslimin jam'ah. Ini hadis sahih yang disabdakan Nabi sallallahu, sembahyang di atas kubur, fahadha qauluhu, ini ucapannya, fahadha fi'luhu, ini perbuatannya, wala yunaqid ahaduhum al-akhar, tidak berlawanan dengan salah satu dengan yang lain. Maka sebenarnya sholat jenazah di atas kubur itu boleh, tetapi sholat wajib di atas kubur itu tidak boleh, tidak dibolehkan itu ya. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Karena sholat jenazah itu tidak ditentukan satu tempat, tidak ditentukan dimanapun, di tanah lapang pun boleh ya, asalkan tempat itu bersih daripada kotoran. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Fassalatu alaihi ala qabrihi min jinsi shalah alaihi ala na'sihi. Fa innal maqsud bis shalah fil mawdi'ain wala farqa baina kauni ala na'si wa ala al-ardi wa baina kauni fi batniha bi khilafi sa'ir shalawat. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Salat di atas kuburan sama dengan jenis salat, sama dengan kita menyolatkan jenazah berada di dalam na'si, berada di dalam kerandanya, sama itu ya. Fainal maksud usana, karena tujuan salat di sini dalam dua tempat ya. Wala farqa baina kauni ala na'si, tidak ada bedanya keberadaan jenazah berada dalam keranda dengan wa alal ardi, di atas tanah,
Wa baina kaunihi fi batni, tidak ada bedanya juga berada di dalam perut bumi, maksudnya ada sudah dimakamkan. Bi khilafi sair sholawat, beda dengan sembahyang wajib lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fa innaha lam tusrah fil kubur wala ilaiha. Karena sembahyang wajib itu tidak disyariatkan di kubur. Wala ilaiha, tidak boleh juga kita sembahyang wajib. Sembahyang zuhur menyengaja di sana tidak boleh. Ya. Li'annaha zari'atun ila ittikhazil masajid. Ya. Karena itu bila kita sembahyang wajib di tengah kubur, nah, li'annaha zari'atun, itu kita akan seakan-akan kita namanya satu rintisan, zari'atun ila ittikhazil masajid, seakan-akan kita merintis bahwa tanah kubur itu menjadi masjid. Li'annaha zari'atun, merintis ila ittikhazia, untuk menjadikan tanah kuburan itu sebagai masjid, itu tidak boleh itu. Ya, kalau bapak sembahyang zuhur di asar di kuburan, makanya itu tidak boleh. Sama dengan zari'atun ila ittikhazia masajid, berarti kita merintis satu rintisan menjadikan tanah kubur itu sebagai masjid. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalik. Fa aina ma la'ana fa'ilu wa hadzar min wa akhbara an ahlu syirarul khalq. Ya. Maka Rasulullah melaknat orang yang menjadikan tanah kubur sebagai masjid itu. Rasulullah melaknat sembahyang wajib di atas kuburan itu. Man fa'ala dzalik, siapa melakukan hal itu. Fa aina ma la'ana fa'iluhu, di mana Rasulullah melaknat pelakunya. Wa hadzara minhu, melaknat juga orang yang melakukannya. Wa akhbara anna ahlu syirarul khalq, sesungguhnya Rasulullah memberitahukan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khabaru anna ahlu syirarul khalq, sesungguhnya Rasulullah memberitahukan pelakunya seburuk-buruk makhluk. Kama qala inna min syirarin nas man tudrikumus sa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia di muka bumi ini dari umatku adalah man tudrikumus sa'ata, orang yang menemukan hari kiamat, kiamat mau besok, dia masih hidup, dia masih keliaran di pasar, itu paling buruk manusia. Bukankah orang yang panjang umurnya paling baik? Tidak. Islam ini semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Ya. Semakin menurun kualitasnya, ya. Jadi paling buruk manusia adalah orang yang menemukan hari kiamat, wahum ahya, dia masih hidup. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seburuk-buruk manusia adalah walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, yang menjadikan tanah kubur itu tempat sujud, sembahyang zuhur, sembahyang asar, lebih-lebih dijadikan masjid. Itu seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk berkeliaran di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah sembahyang jenazah fardu kifayah di atas kuburan boleh, karena itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu adalah sholat wajib yang 5 waktu. Karena itu dengan dalil ini, ya, ada dua yang terlaknat, orang yang menjadikan tanah kubur sebagai masjid, dan orang yang menemukan hari kiamat dan dia masih hidup. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.